Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Kini kita memasuki akhir pekan dan dalam menjalani menikmati akhir pekan yang Tuhan anugerahkan, terlebih dahulu kita menerima renungan harian yang dilayankan dari HKBP Batu Haji Lama. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami dan menganugerahkan kesehatan pada pagi ini. Kami memperoleh kekuatan baru, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami jalani dengan kebenaran firman Tuhan yang memberangkatkan kami, sehingga kami lebih bersuka cita lagi dan penuh hikmat yang daripada Tuhan untuk melanjutkan segala tanggung jawab dan aktivitas kami satu hari ini. Mampukan kami merenungkan dan menggumuli, juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, terimalah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi untuk kita. Dan pagi ini di akhir pekan Sabtu 24 Juni 2023, nats renungan kita pagi ini tertulis di Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bahasa Batak dikatakan demikian. Tu haluau ni hamu diju wakadongan, asal unang haluau ni gabe parbosiran disibuk, sadok marhite-hite haholongoni mahamu masioloan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, topik dalam renungan pagi ini kemerdekaan di dalam Kristus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebab saudara-saudara dipanggil untuk merdeka. Hanya janganlah saudara menggunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk keinginan daging, melainkan beribadalah dengan saling mengasihi. Nats ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Dan dalam ayat ini Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Namun kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan untuk memuaskan keinginan daging, yaitu dorongan-dorongan manusiawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebaliknya, Paulus mengajak kita untuk menggunakan kebebasan itu untuk beribadah kepada Tuhan dengan saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dengan lebih luas lagi, nats ini mengajarkan pentingnya hidup oleh kasih karunia Allah dan Roh Kudus, bukan oleh hukum Taurat. Paulus menekankan bahwa melalui iman dalam Yesus Kristus, kita diberi kebebasan dari belenggu dosa dan hukum. Namun kebebasan itu bukanlah izin untuk hidup dalam dosa, melainkan panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar tentang seorang pemuda yang baru saja mendapatkan izin mengemudi. Dia sangat gembira dan bersemangat dengan kebebasan baru yang dimilikinya. Dia merasa bisa pergi kemanapun ia mau tanpa bergantung pada orang lain. Tetapi sayangnya, kebebasan ini membuatnya tergoda untuk menyalahgunakan kendaraannya. Suatu hari, ketika mengemudi pulang dari sebuah pesta, pemuda ini melihat seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan dengan menenteng tas yang begitu berat sebenarnya.
Dengan leluasa memilih jalur yang ia mau, pemuda itu memilih untuk mengambil jarak yang sangat dekat dengan pejalan kaki tersebut, menyebabkan pejalan kaki tersebut merasa takut dan khawatir. Ketika keesokan harinya, pemuda tersebut melihat berita di televisi bahwa pejalan kaki tadi ternyata terkejut dan jatuh karena ketakutan. Dan dia sampai mengalami luka yang begitu serius dan sangat memprihatinkan. Pemuda itu merasa sangat menyesal dan memutuskan untuk mengubah sikapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia memutuskan untuk menggunakan kebebasannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ia tidak lagi menggunakan kebebasannya sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sebaliknya, dia menggunakan mobilnya untuk membantu orang lain, seperti membawa orang tuanya ke gereja, mereka beribadah bersama-sama, atau membantu orang atau teman-temannya yang membutuhkan transportasi. Dalam peristiwa ini, mobil merupakan simbol dari kebebasan yang kita miliki sebagai orang percaya. Seperti pemuda itu, kita juga dipanggil untuk menggunakan kebebasan kita dengan bijaksana. Kita tidak boleh memanfaatkannya untuk melukai orang lain atau memenuhi nafsu daging kita sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kebebasan kita sebagai orang percaya adalah anugerah yang harus dipergunakan dengan bertanggung jawab. Sebaliknya, kita diajak untuk menggunakan kebebasan ini untuk melayani Allah dan sesama dengan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita renungkan lagi tentang bagaimana kita dapat menggunakan kebebasan kita untuk memberkati dan memperhatikan orang lain di sekitar kita. Mari kita berusaha hidup dalam ketaatan kepada Allah dan saling mengasihi. Dengan demikian, kita akan menjadi contoh nyata dari pengikut Kristus yang hidup dalam kebebasan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sisi lain ada seorang pemilik restoran memberikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Dan pemilik restoran yang memiliki hati yang penuh kasih dan memahami bahwa tidak semua orang mampu membeli makanan di tempatnya. Dia menyadari bahwa kebebasan dan kemampuan ekonominya memberinya kesempatan untuk membuat dan berbuat baik kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika seorang pengemis datang ke restorannya dan meminta makanan, pemilik restoran tersebut dengan senang hati memberikan makanan yang lezat kepada pengemis tersebut. Dia tidak menggunakan kebebasannya untuk mengambil keuntungan atau menolak memberi bantuan. Sebaliknya, dia menggunakan kebebasannya untuk berbagi dan melayani, tanpa membedakan siapa yang datang ke restorannya tersebut. Tidak hanya itu, pemilik restoran tersebut juga melibatkan karyawan dan pelanggan restorannya dalam kegiatan sosial. Dia menyelenggarakan acara penggalangan dana untuk lembaga amal, mengadakan makanan gratis untuk orang-orang tunawisma di daerah sekitar, dan mengorganisir program pelatihan kerja bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dan bahkan meningkatkan perekonomian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pengalaman dan perbuatan pemilik restoran dan karyawannya mewakili kita sebagai orang percaya. Restoran dan makanan yang diberikan adalah simbol dari kebebasan dan kemampuan yang kita miliki dalam Kristus. Seperti pemilik restoran yang bijaksana, kita juga dipanggil untuk menggunakan kebebasan kita untuk melayani dan membantu orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, biarlah renungan ini mengingatkan kita bahwa kebebasan bukanlah alasan untuk hidup dalam egoisme atau melanggar prinsip-prinsip moral. Sebaliknya, kebebasan itu harus menggerakkan kita untuk bertindak dalam kasih, memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Bagaimana sesungguhnya kita dapat menggunakan kebebasan kita dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita dapat menggunakan keahlian, waktu, dan sumber daya kita untuk melayani orang lain? Dalam melakukan hal tersebut, kita tidak hanya menunjukkan kasih kepada sesama, tetapi juga mengasihi, memuliakan, mengagungkan Allah yang hidup dalam setiap pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menjadi pemilik restoran yang penuh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, menggunakan kebebasan kita untuk menyediakan makanan rohani dan materi kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan harapan dan kasih dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mengambil tekad hari ini untuk menggunakan kebebasan kita dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tidak ada gunanya memiliki kebebasan kita hanya menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam pelayanan dan mengasihi sesama. Mungkin ada di antara kita yang merasa terbatas dalam sumber daya atau keahlian yang dimiliki, tetapi kita diajak untuk lebih menyadari bahwa apapun yang kita miliki, sekecil atau sebesar apapun, dapat digunakan oleh Allah untuk melakukan perubahan yang besar dalam hidup orang lain. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau tidak berarti dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan yang kita terima tidak dimaksud untuk merdeka berbuat dosa, melainkan untuk mengasihi Allah dan sesama, rendah hati dan melayani. Inilah yang selalu diharapkan menjadi karakter orang percaya, karakter yang mencerminkan kasih Yesus Kristus. Tinggal bersama Yesus, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan orang percaya. Yesuslah kemerdekaan itu, dan kita dipanggil untuk merdeka. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang percaya harus bersuka cita dalam kebenaran firman, bahwa kita adalah milik Yesus yang telah memanggil kita sebagai orang pilihannya. Yesus menyebut nama kita pribadi lepas pribadi. Yesus menyapa kita setiap saat, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. 1 Korintus 7 ayat 22. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan yang kita terima sebagai hamba Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang penuh cinta kasih, melayani dalam kasih. Kita merdeka melayani orang lain dalam kasih. Kita dipanggil melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Melayani bukan berarti melihat siapa yang akan kita layani, seperti apa bentuk yang kita akan lakukan, di mana kita akan melayani. Melayani mulai dari lingkungan di mana kita tinggal dengan membawa firman Tuhan. Misalnya, tidak suka menghakimi orang lain, tidak berujar untuk menyakiti orang lain. Namun, mari kita bangkit melayani dalam ketulusan hati, sebagaimana juga Tuhan Yesus sungguh sudah memerdekakan dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberikan kami kesempatan disapa kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami dalam satu hari ini, dan biarlah kuasa anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.